Selamat datang di pelayanan Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa. Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa didirikan pada bulan Juni tahun 2006, tepatnya di daerah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pada saat itu, Pendeta Yakub Ridwan beserta keluarga merintis pelayanan yang saat itu kurang terjamah oleh masyarakat. Ketika waktu itu Tuhan mengutus kami ke Kota Pematang Siantar, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan? Pada waktu itu Tuhan hanya bilang di dalam doa, aku akan memberikan pelayanan yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi waktu itu ya saya sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pelayanan yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku di Kota Pematang Siantar. Itu ada yang namanya ODGJ kalau bahasa sekarang. Kalau tahu tepatnya bahasa kasar masyarakat itu orang gila yang melempari mobil. Dan waktu itu kemudian saya bertanya kepada masyarakat sekitar itu kenapa mau lempar mobil, dan masyarakat bilang itu orang gila bang. Oh, namun tiba-tiba dalam hati saya ada perasaan secara spontan, aduh kok kasihan ya orang ini. Nah pada waktu itu terus ada suara lagi di dalam telinga saya, dekatin dia hambaku, aku mengasihi dia. Terus saya jawab, Tuhan, masyarakat bilang itu orang gila. Itulah yang saya maksudkan, pelayanan yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku. Aku percayakan kepadamu. Perasaan rasa takut terhadap ODGJ itu ya hilang begitu saja. Dan akhirnya saya dekatin, saya peluk. Ketika saya peluk dia tidak marah. Bahkan dia melihat raut muka saya, dalam kondisi dia meneteskan air mata. Ketika waktu itu saya bilang, Tuhan kenapa dia meneteskan air mata? Suara itu datang lagi, itulah buktinya aku mengasihi dia. Kemudian suara yang ketiga bilang, bawa dia pulang. Nah waktu itu terus saya bawa pulang. Dan awal pertama adalah saya potong rambutnya, yang rambutnya sudah ya panjang banget begitulah, bergimbal-gimbal begitu. Ketika pakaiannya juga sudah bau, ya boleh dibilang kata istilahnya baunya nano-nano begitulah, asam manis seperti itu. Ketika saya potong rambutnya itu kutu itu luar biasa banyaknya karena lengket-lengket gitu ya, besar-besar. Jadi nggak bisa saya ambilin. Jadi dengan cara saya pakai brus pakaian. Waktu saya brus itu ya terbang-terbang kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya setelah saya pangkas, kemudian saya mandikan. Sehabis mandikan saya berdoa, dan saya selanjutnya juga saya bilang, Tuhan tugasku udah selesai, kamu suruh ngambil, saya ambil. Selanjutnya untuk pemulihannya ya tugas Tuhan. Tuhan bilang oke. Ya itu selanjutnya Tuhan bilang begitu kepada saya. Tahun 2006 sampai 2008, rumah kontrakan ini semakin padat dengan ditampungnya ODGJ terlantar sampai sekitar 60 orang, sehingga dibutuhkan asrama yang baru untuk mereka dapat melakukan kegiatan sehari-harinya lebih layak lagi. Sehingga tahun 2009 asrama pindah ke daerah Nagahuta. Asrama pindah ke daerah Nagahuta, Pandombean Pane, Kabupaten Simalungun. Dengan tanah seluas kurang lebih 5 rantai, dihibahkan oleh seorang ibu yang mulia hatinya dan peduli terhadap kaum ODGJ terlantar.
Demikian seterusnya pelayanan ini terus berjalan. Pembangunan asrama terus berkembang. Pelayanan dilakukan semakin baik dan profesional dengan adanya tenaga pekerja sosial yang memberikan hati untuk melayani mereka. Sampai saat ini hingga tahun 2022 sudah 16 tahun pelayanan Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa berjalan dan sudah melayani kurang lebih 1.878 orang dengan latar belakang gangguan jiwa, depresi, stres, korban narkotika, dan masih banyak lainnya. Semua yang telah dilakukan biarlah menjadi suatu motivasi bagi kehidupan kita, di mana masih ada harapan dan jalan bagi kita yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Saudara kita, dadah. Ya, juga. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Abang benar-benar tidak dibangun di dalam baru tidak tiba-tiba ada makanya di dalam jadi makanya nggak mau aku diam.